Halo Sahabat Tech, ketemu lagi nih kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau review Smart TV ya. Kalian pasti tahu dong, di samping saya udah ada Smart TV, nggak usah saya bilangin juga tahu ya. Oke, jadi Smart TV ini nih mereknya Xiaomi, modelnya Mi TV 455. Terus ada beberapa fitur unggulannya Sahabat Tech, yaitu resolusinya udah 4K, wah tinggi banget tuh. Terus ada dukungan SDR atau High Dynamic Range. Terus ada dukungan sistem operasi Android Sahabat Tech. Pastinya ada beberapa lagi sih fitur utamanya, makanya simak terus video ini sampai tuntas Sahabat Tech. Ayo! Smart TV yang kali ini saya review ukurannya gede nih Sahabat Tech, yaitu 55 inci. Udah gitu nih ya, supaya gambarnya tetap tajam, jadi resolusinya juga tinggi Sahabat Tech, yaitu 3840 x 2160 atau 4K Sahabat Tech. Dari sisi desain, bezel Smart TV ini memiliki ketebalan 11 mm. Jadi ya nggak terlalu tebal sih, mirip seperti Smart TV di kelasnya. Oh iya, bezel ini agak lebih tinggi dari layar TV-nya, jadi tetap terlihat jika TV dimatikan Sahabat Tech. Kalau dari sisi suara nih Sahabat Tech, jadi Mi TV ini udah dibekali sama Dolby Audio sama DTS HD. Nah enak banget tuh buat nambahin pengalaman menonton ya, biar lebih seru gitu. Oh ya, terus ini TV ini dilengkapi sama sepasang speaker. Jadi di sono satu, di sini satu, ada dua speakernya, sepasang stereo. Jadi masing-masing itu punya daya 10 watt, yang sana 10 watt, sini 10 watt. Jadi total ada 20 watt Sahabat Tech. Terus Sahabat Tech, saya juga mau menginformasikan sedikit tentang teknologi layarnya Sahabat Tech. Jadi pada dasarnya Smart TV ini itu mengusung panel LCD. Terus dia kan ya namanya zaman sekarang, latar belakangnya ini kan LCD. Terus ada panel belakangnya itu diterangin sama LED, bukan fluorescent light lagi atau lampu neon kayak apa TV LCD zaman dulu lah. Sekarang udah pakai LED, bukan pakai fluorescent lagi. Makanya ini bisa juga dibilang TV LED karena backlightnya pakai LED. Terus metode penerangan LED-nya ini menggunakan yang namanya teknologi DLED atau Direct Lit LED. Maksudnya adalah dia direct ya, namanya direct kan langsung. Jadi LED-nya itu langsung menerangkan ke LCD-nya ini, ada di belakang. Oke, ini kan LCD. Di layar LCD panel di belakangnya itu langsung ada LED di belakangnya, ada beberapa gitu. Jadi bukan di pinggir sini, bukan di pinggir apa ya, di pinggir panel LCD-nya, bukan. Dia itu pakai direct lit LED. Itu kenapa? Dia menjanjikan apa ya, kayak warnanya lebih rata. Kalau di samping-samping sini kan misalnya apalagi ini gede, kalau cuma di samping-samping doang, nanti kalau ada adegan malam hari itu nanti di sini ada kayak gangguan halo, kayak di sini terang, di sini gelap gitu Sahabat Tech. Makanya lebih enak pakai direct lit LED. Ini nih enak. Sistem operasi Android yang digunakan pada TV ini adalah versi Android 9 atau Android Pie. Antarmuka yang ditawarkannya sangat mirip dengan Smart TV berbasis Android kebanyakan. Tampilannya juga mudah diakses karena terdapat tab menu di sebelah kiri yang diikuti oleh isinya di sebelah kanan Sahabat Tech. TV ini tentu aja hadir bersama remote control Sahabat Tech. Ini dia nih remote-nya nih, tuh. Minimalis banget tuh. Ya, enak sih dibikin tuh, ringan, kecil. Terus di sini total tombolnya ada 14. Beberapa dari tombol itu ada tombol volume. Nah, mudah-mudahan Sahabat Tech lihat ya, ada tombol volume di sini. Terus ada tombol langsung ke akses ke Netflix. Ada tombol langsung ke Amazon Prime Video. Sini ada tombol navigasi ke atas, bawah, kiri, kanan. Di tengah itu tombol OK. Sama di sini paling atas di dekat tombol daya ada tombol Google Assistant. Jadi artinya TV ini bisa diperintah lewat suara Sahabat Tech. Nih saya kasih tahu ya. Nih, pertama saya pencet tombol ini. Tombol ini ya, oke. Play Dance Monkey on YouTube.
ya. Lihat, cuman ngomong, mau puter apa ngomong, bukan cuma YouTube tuh. Lagi loading, gampang sahabat tech, tinggal ngomong. Sebenarnya kontennya apa aja, nggak usah YouTube. Ini cuman sebagai contoh aja, salah satunya YouTube bisa. Nah kan, oke biasa ini lagi iklan. Oke, saya skip dulu iklannya. Ya, tadi saya mau lagunya Dance Monkey. Kan, bisa kan? Canggih pokoknya. Ini. Terus ada satu lagi yang harus sahabat tech tahu nih. Jadi koneksivitas remote ini sama TV ini itu bukan pakai infrared kayak TV konvensional. Ini tuh pakai koneksivitas Bluetooth. Jadi sahabat tech nggak usah ngarahin ini nih ujung ini ke sini, misalnya mau ya inilah volume, nggak usah pakai gini tuh, nggak usah. Tinggal ya begini aja tuh, mau ke sono juga bisa, ke sono bisa, ke sono bisa. Jadi kemanapun arahnya bisa karena pakai Bluetooth. Tapi ada satu sedikit kekurangannya, sedikit sih. Jadi kalau TV ini pertama kali dinyalakan, terus saya akses pakai remote ini, nah itu konektivitasnya kurang lancar. Itu cuman awal-awal doang sih, mungkin perlu pairing antara remote ini sama TV ini. Cuman setelah kira-kira ya 30 detik atau 40 detik kemudian koneksivitas lancar lagi kok sahabat tech, tenang aja. Selain menggunakan remote bawaan, kamu juga dapat menggunakan ponsel sebagai remote smart TV. Caranya adalah dengan mengunduh aplikasi Android TV Remote Control di ponsel. Aplikasi ini juga menawarkan keyboard virtual pada ponsel, sehingga lebih memudahkan kita mengakses internet sahabat tech. Seperti perangkat Android lainnya, kamu dapat mengunduh berbagai aplikasi di Smart TV ini via Google Play Store. Ada banyak aplikasi yang dapat diunduh di sini. Asiknya lagi nih sahabat tech, kamu juga bisa mengunduh game dan memainkannya di TV. Saya juga sempat jajal nih mengunduh game dan memainkannya di TV ini. Performanya cukup lancar sahabat tech, lihat nih tuh. Saya gerak ke kiri dan ke kanan juga lancar, ya kan? Tidak ketinggalan pula Smart TV ini dilengkapi dengan platform patch wall. Pada Smart TV ini, patch wall antar muka yang dimilikinya sudah versi 3.0 atau 3, sehingga mendukung konten film beresolusi 4K. Patch wall sendiri dirancang untuk fokus ke konten, bukan aplikasi. Ada beberapa mitra konten patch wall, diantaranya adalah Amazon Prime Video, Netflix, Video, Catch Play, iFlix, dan masih banyak lagi sahabat tech. Agar dapat lebih mudah mencari konten film favorit, patch wall dilengkapi dengan tab kategori di bagian atas. Beberapa dari kategori tersebut adalah movies, TV shows, kids, music, sports, dan masih banyak lagi sahabat tech. Kamu juga dapat menikmati tontonan yang dihadirkan stasiun televisi lokal dengan memilih tab kategori live TV di dalam platform patch wall. Tentu saja sajian tontonan ini mengandalkan layanan internet alias streaming dan tanpa mengandalkan antena. Ada dua cara untuk menghubungkan Smart TV ini ke internet. Pertama adalah dengan koneksi berkabel atau Ethernet, dan cara kedua adalah metode nirkabel atau Wi-Fi. Xiaomi melengkapi Wi-Fi pada Mi TV 455 dengan dukungan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz sahabat tech. Jika koneksi Wi-Fi di rumah sedang bermasalah, kamu juga dapat menghubungkan Smart TV ini menggunakan cara tethering dengan ponsel. Ada pula fitur data saver sehingga kamu tidak perlu khawatir paket data internet akan cepat habis sahabat tech. Keren kan? Terus nih, karena ini Smart TV atau TV pintar, berarti dia tuh punya prosesor sahabat tech. Prosesor yang dipakai TV ini itu namanya Amlogic A53 quad-core 64 bit. Terus ada juga kapasitas RAM, RAM-nya ini 2 GB sahabat tech. Terus penyimpanan internalnya itu 8 GB. Ya lumayan lah buat nyimpan-nyimpan ini nih, konten-konten aplikasi ini ya gak? Dalam hal port konektivitas, Smart TV ini dapat dikatakan cukup lengkap karena menyertakan 3 port HDMI, port audio video atau AV, port SPDIF, Ethernet, dan 2 port USB. Port USB sendiri berguna untuk mengakses file yang ada di dalam penyimpanan eksternal seperti flash disk atau menghubungkan keyboard maupun mouse eksternal. Nah, jadi sahabat tech bisa ngetik nih di sini pakai keyboard eksternal, keren kan? Terus yang harus sahabat tech tahu nih, dari ketiga HDMI yang ada di Smart TV ini, itu salah satunya mendukung fitur ARC atau Audio Return Channel. Maksudnya adalah kalau sahabat tech punya AV receiver atau home theater,
itu kan pakai home theater nih misalnya nih. Nah, home theater ini yang punya speaker banyak itu 7.1 atau ya Dolby Atmos gitu. Di sini taruh. Nah, itu dari home theater ini dari konsolnya AV receiver pakai kabel HDMI dicolokin ke TV ini. Nah, itu dia akan menampilkan ya gambar lah ya. Nah, terus kalau sahabat tech mau nonton dari YouTube misalnya dari YouTube, terus suaranya itu mau dialirin ke home theater, itu bisa pakai satu kabel HDMI aja sahabat tech, kabel HDMI tadi. Jadi dua arah, jadi dari home theater nyalurin video, nah dari TV nyalurin audio, jadi pakai satu kabel HDMI dengan dua arah sahabat tech. Canggih juga sih, enak nih untuk sahabat tech pakai home theater, nggak usah ke bioskop ya. Sama seperti TV pada umumnya, Mi TV 4 memiliki preset gambar yang dapat dipilih sesuai konten yang ditonton seperti standar, movie, vivid, sport, dan custom. Khusus pengaturan custom, kamu dapat mengatur intensitas pengaturan warna seperti brightness, contrast, saturation, sharpness, dan hue. Secara keseluruhan, warna yang dihasilkan ketika memutar konten 4K cukup cerah tetapi tidak terlalu istimewa. Untuk melihat hasil warna yang optimal, saya sarankan agar kamu menonton konten pada TV tidak terlalu dari samping karena kualitas warnanya akan menurun sahabat tech. Selain itu nih, terdapat beberapa gangguan flicker pada jendela gedung. Tuh lihat tuh. Hal ini menandakan bahwa Mi TV kurang memiliki proses progressive scan yang baik sahabat tech. Meski demikian, detail yang ditawarkan patut diacungi jempol nih sahabat tech. Meski detail pada pemutaran konten 4K terlihat baik, tetapi ada kalanya Mi TV 455 menampilkan gangguan noise ketika menayangkan adegan sore menjelang malam hari sahabat tech. Untungnya nih, Smart TV ini dilengkapi pula dengan fitur DNR atau Digital Noise Reduction. Pada fitur ini terdapat opsi low, medium, dan high. Oke sahabat tech, saya juga sempat menguji fitur DNR-nya sahabat tech atau Digital Noise Reduction. Terus setelah saya uji itu enggak terlalu manjur sih sayangnya sahabat tech. Jadi gini, ketika saya nonton video pas adegan malam kan ada beberapa noise. Nah, setelah saya aktifkan tuh DNR-nya dengan tingkat low. Nah, itu masih ada banyak gangguan noise-nya di mana-mana gitu, bintik. Terus saya naikin ke tingkat medium ceritanya. Oke. Pas di tingkat medium ini ada beberapa noise yang hilang sahabat tech, cuman enggak keseluruhan. Ada beberapa noise di spot-spot tertentu. Oke, saya naikin lagi ke high. Nah, pas di high ini emang sih noise itu bisa dihilangin secara signifikan oleh Smart TV ini. Cuman kalau DNR opsi high itu dia menganggap detail pada film atau konten di film menganggap itu sebagai noise, jadi detailnya dihilangin juga sahabat tech. Makanya di sini saya saranin kalau sahabat tech sudah mempunyai TV ini, saya saranin fitur DNR-nya itu di set ke medium aja, soalnya kalau high nanti detailnya hilang, dianggap sama noise sama TV ini nih, gitu sahabat tech. Pasti tidak semua dari sahabat tech memiliki konten video atau film beresolusi 4K. Oleh karena itu, di sini saya akan menguji seberapa andal Mi TV melakukan upscaling konten beresolusi di bawah 4K. Saat saya memutar konten Full HD atau 1080x1920 pixel, detail yang ditawarkan cukup bagus meski tidak setajam saat memutar konten 4K. Pada hasil upscaling menggunakan resolusi Full HD, terkadang terlihat pula gangguan moire pada jendela di gedung-gedung bertingkat. Intensitas gangguan noise saat memutar konten resolusi Full HD pada TV ini mirip ketika sedang memutar konten 4K. Intinya sih secara keseluruhan nih sahabat tech, hasil upscaling resolusi konten beresolusi Full HD ke 4K cukup nyaman ditonton. Selanjutnya saya menjajal Smart TV ini untuk melakukan upscaling dari konten beresolusi HD atau 1280x720 pixel menjadi 4K. Kualitas dari memutar konten SD tidak menghadirkan detail yang terlalu tajam sahabat tech. Ini terjadi terutama pada daun-daun yang berada di pinggir jalan perkotaan. Performa gradasi warna pada langit di sore hari tidak semulus ketika saya memutar konten beresolusi 4K dan Full HD. Meski demikian nih sahabat tech, hal ini masih dapat dikatakan wajar sahabat tech.
Dalam hal audio, terdapat preset suara untuk menyesuaikan masing-masing konten yang ditonton. Preset audio ini terdiri dari standar, news, movie, game, dan custom. Khusus pilihan custom, bisa dikatakan ini adalah tawaran pengaturan equalizer karena memungkinkan kita mengatur intensitas suara frekuensi mulai dari 100 Hz hingga 10.000 Hz sahabat tek. Terus saya juga udah uji suaranya sahabat tek. Saya kebetulan waktu itu nonton film Avatar buatan itu si James Cameron. Nah, suara dari speaker ini nih pasangnya itu emang lantang sahabat tek. Jadi bener lah 20 watt itu dapat diandalin, biarpun kecil juga. Ini tipis, suaranya kecil tapi lantang, gede suaranya. Cuman sayangnya itu kalau dari kualitas suaranya dia lebih ke apa ya? Lebih ke frekuensi menengah, jadi terlalu didominasi oleh frekuensi menengah. Jadi itu suara frekuensi tinggi atau treble sama bass, suara frekuensi rendah itu terdominasi sama frekuensi menengah. Terus oke, saya mencoba menanggulanginya sama dengan mengatur pakai equalizer tuh yang tadi. Dengan mengatur equalizer, jadi 100 Hz-nya saya tinggiin sama treble-nya juga saya tinggiin. Nah itu jadinya agak aneh, suaranya agak aneh. Kenapa? Soalnya yang saya dengar itu menjadi agak terdistorsi kalau saya volumenya saya tingkatin. Terus kalau kualitas suraunya juga kurang tersimulasikan dengan baik. Jadi kalau ada itu tuh toruk makto terbang-terbangan itu tuh suaranya kayak virtualnya nggak muter-muter gitu sahabat tek. Terus kalau kualitas stereonya ya bisa dibilang oke lah, separasinya bisa ya kedenger lah ya, tapi nggak terlalu sempurna. Gitu sih sahabat tek kalau menurut saya suara TV ini nih kualitasnya. Memang sih Smart TV ini ada beberapa kekurangannya sahabat tek. Cuman tunggu dulu, lihat harganya dulu. Harganya ini 4,8 juta rupiah. Jadi kekurangannya itu masih dapat dimaklumkan. Sebagai contoh nih sahabat tek, Smart TV Android ukurannya 55 inci 4K itu kebanyakan harganya rata-rata 7 sampai 9 juta rupiah sahabat tek. Jadi Smart TV dari Xiaomi ini itu terjangkau lah ya, 4,8 juta, makanya kekurangannya masih bisa dimaafkan sahabat tek. Jadi gini sahabat tek, jadi kalau sahabat tek mau memiliki Smart TV berukuran besar, contohnya ini nih 55 inci, terus memiliki banyak konten kayak Netflix, tuh ada YouTube, Prime Video, macem-macem buat nonton seru-seruan sama keluarga. Mi TV ini sangat cocok dijadikan pilihan sahabat tek. Tetapi kalau sahabat tek lebih mengutamakan kualitas gambar kayak apa ya, suara kayak warnanya itu cerah, kayak dari samping juga tetap nggak pudar, sama pergerakannya mulus, kayak ada fitur misalnya full array local dimming sama 24 fps cinema smoother, biar bagus gitu buat ya kayak video file. Mungkin Smart TV ini belum jadi pilihan sahabat tek. Gitu aja sih. Nah, jadi gitu sahabat tek hasil ulasan saya terhadap Smart TV Xiaomi yang terbaru ini sahabat tek. Jadi kalau sahabat tek punya saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus bagi sahabat tek yang belum, tolong subscribe channel ini sahabat tek. Terus jangan lupa juga like video ini biar viral ya gak? Terus ada satu lagi nih yang nggak kalah serunya. Share video ini sebanyak-banyaknya biar orang-orang tahu bagaimana sih performa dari Smart TV dari Xiaomi ini. Oke sahabat tek, sampai ketemu lagi. Dadah!